Hindari motor berhenti mendadak saat lampu merah. Truk tangki Pertamina menabrak 3 ruko di Jalan Dr. Sumarno, Cakung, Jakarta Timur. Peristiwa kecelakaan itu sempat terekam kamera CCTV. Akibat kecelakaan, bangunan ruko begitu juga mobil rusak parah. Kernet truk tangki pengangkut Pertamax dan Pertalite itu juga sempat terjepit badan truk, namun kondisinya selamat. Usai kecelakaan, polisi langsung datang ke lokasi kejadian untuk olah TKP. Polisi pun langsung memeriksa keterangan saksi termasuk sopir truk tangki. Tidak ada korban jiwa akibat kecelakaan ini, sementara kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Hingga Rabu pagi proses evakuasi masih berlangsung sambil menunggu alat berat. Dari Jakarta, Rio Manik Ainus melaporkan. Seorang pria beratribut ojol melancarkan aksinya, mencuri ponsel di sebuah warung makan di Jalan Panjang Cidodol, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Awalnya pelaku pura-pura membeli makanan saat pemilik warung dan karyawan sibuk memasak. Perlahan-lahan pelaku masuk ke warung dan menggasak satu ponsel yang tersimpan di atas meja kemudian melarikan diri. Korban mengaku aksi pencurian ini sudah ketiga kalinya terjadi meskipun sudah dipasang kamera pengawas. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian senilai 7 juta rupiah dan sudah melapor kasus pencurian ke Polsek Kebayoran Lama. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Api dengan cepat melalap gudang kayu di Jalan Bekasi Timur Raya, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Bahkan akibat besarnya kobaran api menyulitkan petugas untuk melakukan pemadaman. Besarnya api juga menyambar ke kios yang bersebelahan dengan gudang kayu. Menurut warga, api seketika membesar dari gudang kayu dan menyambar ke sejumlah kios lain. Sedikitnya 18 unit damkar Jakarta Timur diterjunkan untuk memadamkan kobaran api. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Deswita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Polisi menggelandang 22 preman yang berasal dari sejumlah ormas dan Karang Taruna di kawasan kuliner CNI Kembangan, Jakarta Barat. Puluhan preman ini diamankan karena melakukan pungli pada ratusan pedagang kaki lima. Operasi Berantas Jaya 2025 yang digelar Polda Metro Jaya berdasar laporan pedagang yang resah atas aksi pungli dengan alasan biaya sewa lapak, uang kebersihan, hingga listrik. Nominal pungli yang dipungut bervariasi, mulai dari 1 juta hingga ratusan ribu rupiah per bulan. Tak hanya PKL, para preman ini juga kerap meminta uang kepada pengunjung sebesar Rp5.000 dengan menyerahkan karcis parkir tidak resmi. Guna penyidikan, 22 orang preman beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, penagih utang yang mengamuk di salah satu perusahaan di Cengkareng, Jakarta Barat ditangkap polisi di persembunyiannya. Sementara di Bandung Barat, Jawa Barat, sejumlah preman dibekuk usai memalak karyawan minimarket hingga melukai seorang warga. Tim Resmo Polres Metro Jakarta Barat menangkap seorang penagih utang di tempat persembunyiannya di Cengkareng, Jakarta Barat. Dari tangan pelaku, polisi juga menyita satu buah senjata tajam jenis pedang. Hingga kini polisi masih memburu satu rekan tersangka yang melarikan diri usai kejadian. Jadi kita amankan di daerah sekitaran Muro ya, Cengkareng. Jadi di daerah Cengkareng kami ulangi. Jadi memang oknum ini ada sekitar 2 orang berdasarkan keterangan saksi. Tapi untuk pelaku utamanya saudara inisial J sudah kita amankan tadi pagi. Dan langsung kita periksa dan kita lakukan terkait pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, viral di media sosial, seorang debt collector mendatangi kantor Bajaringan untuk menagih utang. Namun dalam aksinya, debt collector ini mengamuk dan memaksa masuk ke dalam kantor.
Pelaku pun melakukan premanisme, bahkan membanting salah satu karyawan yang berusaha melerai. Pasca kejadian itu, polisi langsung memburu pelaku berbekal rekaman CCTV. Usai ditangkap, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sempat viral di media sosial, sejumlah preman memalak karyawan minimarket di kawasan Citapen, Bandung Barat, Jawa Barat. Sambil mengancam dengan senjata tajam, pelaku meminta uang tunai Rp200.000 dan rokok. Berbekal rekaman CCTV, polisi kemudian menangkap para pelaku di kediamannya masing-masing. Dari hasil pemeriksaan terungkap, selain memalak, para preman yang diciduk juga melakukan tindak kekerasan. Mereka tidak segan melukai korbannya jika melawan. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat di daerah Cililin, atas nama inisial M diduga kerap melakukan pemerasan dengan menggunakan senjata tajam, sebagaimana dimaksud dalam pasal 368. Para pelaku pemerasan itu kini dijerat pasal pemerasan hingga penganiayaan dengan ancaman hukuman hingga 9 tahun penjara. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Puluhan wanita jadi korban pelecehan dukun cabul berkedok pengobatan alternatif di Bekasi, Jawa Barat. Sementara itu viral, TKW asal Jember ditemukan dalam peti es oleh kepolisian Hanoi. Rumah sekaligus tempat praktik pengobatan alternatif disegel Satpol PP di kawasan Jatimurni Pondok Melati, Kota Bekasi. Penyegelan dilakukan usai praktik cabul yang dilakukan dukun atau dikenal warga Ustaz Murtan diungkap oleh pasiennya. Aksi pencabulan sendiri dilakukan di saung belakang rumah. Salah satu korban mengaku dilecehkan pada tahun 2016. Aksi asusila dilakukan dengan dalih bagian dari praktik penyembuhan. Ya kalau sementara ini ada 15 ya. Sekitar 15 orang. Dilapor ke PRT. Yang saya tahu dari catatan korban-korban. Oh, korban-korban. Karena itu dari wilayah Kota Bekasi aja korbannya atau memang ada yang dari luar daerah. Kota Bekasi daerah? Ya kalau daerah sih mungkin saya belum tahu ya. Kalau sementara ini dari lingkungan sini sama Kota Bekasi aja sih. Oke. Korban itu kan tadi itu kan kebetulan dia pendatang. Warga mengaku lokasi pengobatan alternatif ini sudah berdiri sejak tahun 2011 dan diduga ada puluhan korban pelecehan Ustadz Murtan. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ramai di media sosial, video seorang wanita dalam peti es yang dinarasikan sebagai TKW asal Jember bernama Sri Wahyuni dan ditemukan oleh kepolisian Hanoi dalam sebuah paket kiriman. Setelah diperiksa, TKW tersebut ternyata bekerja di Kamboja secara non-prosedural alias ilegal. Petugas yang mengetahui TKW masih bernafas segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Dalam narasi video juga disebutkan bahwa Sri Wahyuni adalah warga yang dikabarkan hilang oleh keluarganya tahun 2024 silam saat bekerja di luar negeri sejak tahun 2023. Namun pihak Dinas Tenaga Kerja Jember belum mendapat konfirmasi maupun laporan dari keluarga korban. Rencananya pihak Disnaker Jember akan tetap melakukan pelacakan meski TKW tersebut berangkat secara non-prosedural. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Ditinggal berlibur, rumah jadi sasaran pencurian dan korban menderita kerugian puluhan juta rupiah di Purwakarta, Jawa Barat. Sementara di Sukabumi, jasad bayi ditemukan di bendungan Waterkrah. Kamera CCTV merekam aksi pencurian rumah kosong oleh dua pelaku bersepeda motor di perumahan klaster Mekarwangi, Jalan Kopi Desa Ciwaren, Babakan Cikao, Purwakarta. Keduanya sempat memantau area perumahan hingga membobol incarannya. Satu dari dua pelaku membobol lemari kamar dan membawa kabur logam mulia dan uang tunai. Akibat pencurian ini, korban kehilangan 4 keping logam mulia 8 gram dan uang tunai dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Saat kejadian, pemilik rumah tengah libur panjang dan diduga pelaku masuk dengan mencongkel jendela depan. Kasus ini sudah dilaporkan dan dalam penyelidikan Polres Purwakarta.
Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Warga Kampung Babakan, Desa Tenjo Jaya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi laki-laki mengambang di saluran air bendungan Watercraft. Saat ditemukan, bayi malang tersebut tertelungkup tersangkut di tengah tumpukan sampah. Lantaran berada di aliran air yang deras, warga terpaksa menggunakan jaring ikan untuk mengangkat jasad bayi tersebut. Jasad bayi selanjutnya dibawa ke RSUD Sekarwangi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, bayi ini ditemukan operator bendungan saat sedang bekerja. Kini pihak kepolisian masih menyelidiki siapa orang yang tega membuang bayi malang tersebut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah jasad korban ledakan amunisi Afkir di Cibalong, Garut, Jawa Barat dimakamkan usai dilakukan identifikasi. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat berjanji memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah pada keluarga korban. Isak tangis keluarga pecah saat pemakaman Anwar Munawar dan Ius, kakak beradik korban ledakan amunisi, tidak layak pakai di Desa Sagara, Cibalong, Garut. Kedua jasad kakak beradik ini dimakamkan bersebelahan sesuai dengan permintaan keluarga. Sementara dari Sleman, Yogyakarta, pemakaman Kolonel CPL Antonius Hermawan dilakukan secara militer di tengah guyuran hujan. Pemakaman dilakukan di tanah kelahiran korban atas permintaan keluarga. Dari Garut, Jawa Barat, dan Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Pamdam 3 Siliwangi serta Forkominda Kabupaten Garut mengunjungi RSUD Pamaung Peuk untuk melihat jasad korban tewas ledakan amunisi kadaluarsa. Deddy sempat berbincang dengan salah satu keluarga korban dan berjanji akan memberikan santunan sebesar 50 juta rupiah per kepala keluarga. Selain itu, Gubernur juga akan menanggung biaya sekolah anak-anak yang orang tuanya menjadi korban ledakan hingga perguruan tinggi. Kita tadi sudah sampaikan nilainya per orangnya berapa. Nah, itu langkah-langkah yang kita berikan saat ini. Berapa Pak tadi Pak? Nilainya Pak? Oh ya, nilainya per orang 50 juta. Pak, tadi kan kalau yang sekolah? Pak cerita di Sekolahnya kan sudah tanggung jawab saya. Jadi sampai kuliah ya? Sampai kuliah. 9 warga sipil korban tewas tercatat sudah lama bekerja di lokasi peledakan, bahkan sudah ada yang hingga 10 tahun lamanya. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Satu dusun terisolir akibat banjir lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Selanjutnya dilintas iNews Siang. Petugas mengevakuasi penumpang kapal yang terombang-ambing di tengah laut akibat kerusakan kemudi di perairan Pulau Tikus, Kepulauan Seribu, Jakarta. Evakuasi berlangsung dramatis karena berlangsung saat ombak tinggi dan terus menerjang kapal. Sebelumnya, kapal motor Barok yang membawa 8 penumpang dan 2 ABK mengalami kerusakan kemudi. Kapal bertolak dari Pelabuhan Kali Kramat, Banten menuju Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Naas saat dalam perjalanan, kapal yang juga membawa perangkat BTS milik salah satu provider telekomunikasi mengalami patah daun kemudi saat melintas di perairan Pulau Tikus. Petugas yang mendapatkan laporan langsung mengevakuasi korban ke pulau terdekat. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Warga berusaha memadamkan kobaran api yang melalap bus pengangkut mahasiswa
di Jalan Gubernur Haji Bastari seberang Ulu 1 Palembang. Api baru bisa padam setelah 2 unit mobil damkar Kota Palembang dikerahkan. Diduga api berasal dari mesin mobil bus yang sempat mengeluarkan suara klakson sendiri dengan cukup keras. Kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran bus. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat sopir mengantuk, mobil jeep pengangkut wisatawan terjun ke dalam jurang sedalam 5 meter dan menyebabkan 3 orang terluka di Malang, Jawa Timur. Sementara di 50 kota Sumatera Barat, 2 orang tewas dan 6 terluka akibat minibus menabrak dump truck. Jeep wisata terperosok ke jurang sedalam 5 meter saat mengangkut 8 penumpang menuju Gunung Bromo untuk menyaksikan matahari terbit. Menurut petugas, kejadian bermula saat Jeep melaju dari arah Tumpang menuju Gerbang Bromo via Gubuk Klaka. Sampai di lokasi, diduga sopir mengantuk hingga Jeep hilang kendali dan masuk jurang. Akibat medan yang sulit untuk akses kendaraan berat, evakuasi Jeep belum bisa dilakukan. Jadi drivernya mengalami mungkin ngantuk ya, apa yang namanya jam kejadian pagi, jadi yang bersangkutan mungkin kurang konsentrasi dan agak ngantuk, akhirnya terjadi out of control yang mengakibatkan kendaraan tersebut jatuh ke jurang. Saat ini 3 korban harus dioperasi di Rumah Sakit Santosa akibat fraktur tulang, robek hingga dislokasi sendi. Sementara 6 lainnya sudah diperbolehkan pulang. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sebuah dump truk dan minibus rusak parah akibat bertabrakan di daerah Pangkalan, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Sebelumnya, minibus melaju kencang dari arah Payakumbuh menuju Pekanbaru hingga melebar ke kanan jalan dan bertabrakan dengan dump truck dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan ini, 2 wanita penumpang minibus tewas, sedangkan 6 orang mengalami luka ringan. Seluruh korban dibawa ke Puskesmas Pangkalan. Sementara itu, kondisi minibus ringsek usai terlibat tabrakan dievakuasi petugas kepolisian ke Satlantas Polres 50 Kota. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian. Dari Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Seorang petugas keamanan nekat membobol kantor tempatnya bekerja di Padang, Sumatera Barat. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, gegara terlilit judol. Seorang manajer nekat curi motor pimpinannya. Kamera pengawas merekam saat seorang pria membobol brankas tempatnya bekerja di Kota Padang, Sumatera Barat. Pelaku T, 25 tahun, mengambil uang tunai sebesar 3,4 juta rupiah dari dalam brankas menggunakan kunci duplikat. Berdasar rekaman CCTV, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil mengidentifikasi dan menangkap pelaku tanpa perlawanan. Hasil pemeriksaan, pelaku mengaku nekat mencuri karena terlilit utang akibat kecanduan judi online. Tempat penyimpanan uang itu nampak bekas kena congkel atau sudah dirusak oleh tersangka. Ini pelaku diduga orang dalam atau bagaimana nih? Jadi kebetulan untuk pelaku ini memang kebetulan pegawai di spot sendiri. Kini pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Padang dan menyelidiki kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam aksi pencurian tersebut. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. DAS, 27 tahun ini, ditangkap tim Resmo Polda Sulsel di hotel kawasan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang merupakan manajer perusahaan catering ini ditangkap setelah buron selama hampir sebulan usai mencuri sepeda motor milik atasannya sendiri di Kota Denpasar, Bali. Dalam aksinya, pelaku mengambil kunci motor yang berada di ruangan atasannya. Pelaku kemudian membawa motor milik perusahaan dan digadaikan kepada seseorang dengan harga 6 juta rupiah.
Pelaku nekat mencuri karena terlilit utang akibat kecanduan bermain judi online. Pelaku juga diketahui pernah menggelapkan uang karyawan untuk membayar utang judolnya. Pelaku kemudian akan dibawa ke Mapolda Bali guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Banjir lahar Gunung Semeru menerjang daerah aliran lahar hingga membuat satu dusun terisolir di Lumajang, Jawa Timur. Detik-detik banjir lahar terekam kamera warga. Banjir lahar dingin Gunung Semeru menerjang aliran lahar Besuk Kobokan, Desa Supit Urang, Pronojiwo, Lumajang. Akibatnya sejumlah pekerja panik dan menyelamatkan diri. Dahsyatnya banjir lahar membuat material vulkanik berupa bebatuan dan pasir nyaris mencapai batas jalur aliran lahar. Banjir lahar terjadi setelah puncak Semeru diguyur hujan deras selama 3 jam. Akibatnya satu dusun yakni Dusun Sumber Langsep terisolir lantaran akses jalan tertimbun. Akibatnya 125 kepala keluarga tidak bisa menyeberang selama debit banjir lahar masih besar. Hingga kini petugas BPBD masih mendata dampak banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Sejumlah orang dievakuasi akibat banjir yang merendam permukiman di Kelurahan Kunciran Indah, Tangerang, Banten. Sementara di Maros, Sulawesi Selatan, satu orang tewas terseret air bah di Sungai Savana. Warga Kelurahan Kunciran Indah, Tangerang, Banten mengevakuasi seorang lansia yang terjebak banjir di rumahnya. Lansia tersebut terpaksa dibawa keluar rumah dengan cara digendong karena air terus meninggi. Sementara belum ada bantuan perahu dari pemerintah setempat. Banjir yang merendam permukiman warga di Kunciran Indah terjadi setelah hujan deras sejak sore hingga malam. Selain permukiman, banjir juga merendam sejumlah kendaraan milik warga. Dari keterangan warga, selain tingginya curah hujan, banjir juga diperparah buruknya saluran drainase. Saya per 5 tahun, cuman karena curah hujan hari ini nggak menentu. Tahun kemarin hujan, banjir, tahun ini banjir juga. Ada kalau pemerintah daerah paling tinggal ini aja sih Pak, yang ada di gorong-gorong jalan tol itu diperbaiki lagi biar jalan airnya itu lebih. Warga berharap pemerintah Kota Tangerang segera melakukan perbaikan saluran air agar banjir tidak terus terulang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Tim gabungan SAR dibantu warga mengevakuasi jasad Marsanda, 20 tahun, mahasiswi Unhas Makassar yang terseret air bah di Sungai Savana, Maros, Sulawesi Selatan. Korban ditemukan kondisi penuh luka lebam di sekujur tubuhnya akibat benturan batu. Lokasi penemuan berjarak 6 km dari titik lokasi korban tenggelam. Tangis histeris keluarga pun pecah saat melihat kondisi korban. Jasad korban kemudian ditandu sejauh 2 km melintasi sawah sebelum dibawa mobil Basarnas ke puskesmas. Sebelumnya korban datang ke Sungai Savana bersama 4 rekannya untuk berlibur. Namun saat sedang asyik bersuah foto, air bah secara tiba-tiba menerjang. Korban terperangkap derasnya arus sungai. Saat ini jenazah korban telah dibawa ke rumah duka di Kota Makassar. Petugas mengimbau warga berhati-hati saat berwisata agar selalu memperhatikan kondisi cuaca. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Ribuan hama belatung muncul masuk ke pasar dan permukiman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Lintas iNews Siang segera kembali. Warga desa Bogak di Batubara, Sumatera Utara digegerkan perkelahian yang melibatkan adik dan kakak. Pelaku berinisial HI 33 tahun diketahui sudah bertahun-tahun tinggal dengan kakaknya Hermansyah 41 tahun. Perkelahian terjadi saat sang adik yang baru pulang ke rumah dalam kondisi lapar, namun ternyata makanan sudah dihabiskan kakaknya. Mereka pun cekcok dan berakhir saat korban dipukul pelaku dengan balok kayu hingga tewas.
Pelaku pun sempat menyeret tubuh korban keluar rumah dan hendak membakarnya dengan bahan bakar minyak. Melihat kejadian tersebut, warga langsung mengamankan pelaku dan melapor ke Mapolsek Labuhan Ruku. Dari keterangan warga, sebelumnya korban sempat menghardik pelaku karena menjual telepon selularnya. Hingga kini pelaku masih diperiksa polisi untuk memastikan motif penganiayaan. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadli PLKA News melaporkan. Beginilah suara yang terekam warga saat detik-detik ayah tiri berinisial RE 43 tahun memarahi dan menganiaya anak tirinya Angelia Putri 18 tahun di hadapan warga Jorong Seberang Puriko, Nagari Koto Baru, Darmasraya, Sumatera Barat Senin malam. Usai dianiaya pada bagian kepala, dagu dan dada, korban tewas sementara pelaku langsung kabur. Warga yang histeris melihat kejadian langsung melarikan Angelia ke puskesmas, namun Angelia tewas dalam perjalanan. Polisi pun langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara, Padang untuk diotopsi. Berdasarkan penyelidikan, pelaku emosi setelah anak tirinya memberitahu keberadaannya kepada penagih kredit dari salah satu bank. Hingga saat ini, polisi masih mengejar pelaku yang melarikan diri. Pelaku terancam dijerat pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat tumpukan sampah bertahun-tahun, ribuan belatung muncul dan memasuki area pasar serta permukiman di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Aktivitas jual beli pun menjadi terganggu. Ribuan belatung dari gunungan sampah di belakang pasar nampak memasuki area pasar Ciputat, Tangerang Selatan, Banten. Akibatnya, pedagang dan pembeli mengaku jijik dan ketakutan hingga mengganggu aktivitas jual beli di pasar Ciputat. Selain memasuki area pasar, ribuan belatung juga memasuki permukiman warga. Salah satu pedagang mengatakan gunungan sampah sudah ada sejak bertahun-tahun lamanya. Hingga kini muncul hama belatung. Ini mulai hari ini udah masuk ke jalan ke belakang yang menuju ke rumah. Sejak kapan gitu? Ya hampir 3 tahunan lah Bang, numpuk begini. Oh, siapa yang numpuk? Kalau untuk ada belatungnya Bu? Ya setiap hujan sampah penuh, belatung pasti penuh. Usai kemunculan ribuan belatung, petugas segera membersihkan gunungan sampah yang ada. Petugas mengaku jika sampah yang ada bukan hanya dari pasar, namun juga dari sejumlah wilayah. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita ke informasi haji, pemirsa. Mobilitas jemaah haji selama di Makkah didukung oleh armada bernama Bus Sholawat. Kendaraan gratis yang beroperasi 24 jam ini siap mengantar dan jemput jemaah calon haji Indonesia untuk menunaikan sholat 5 waktu. Bis Sholawat merupakan layanan transportasi yang telah disediakan Syariqah, penyedia layanan jemaah haji. Kursi bis berkapasitas 45 hingga 50 kursi. Fasilitas bis Sholawat hanya dimiliki oleh jemaah haji Indonesia yang sudah berjalan sejak tahun 2008. Moda transportasi City Bus yang mayoritas berwarna kuning ini juga digunakan untuk mobilitas jemaah haji di Masyair. Saat jemaah melaksanakan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kartu yang sudah diberikan oleh petugas itu nanti ditaruh di tas dokumen itu sehingga bisa dikenali. Pastikan juga jamaah itu tahu dia berada atau akan berhenti di terminal apa. Kalaupun kemudian dia masih bingung, kalaupun nanti ketemu dengan petugas, sampaikan. Nanti petugas yang akan mengarahkan. Sementara itu, bis yang diperuntukkan bagi jemaah lansia dan disabilitas hanya berkapasitas terbatas karena di bagian tengah bis hanya berisi 4 kursi khusus. Petugas pelayanan ibadah haji Arab Saudi sudah membagi pelayanan bis Sholawat ini ke dalam 3 halte, di mana ada 27 rute untuk 4 wilayah. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Perpindahan jemaah dari Madinah ke Mekah berlangsung masif.
Di tengah skala logistik yang besar, fenomena barang tertinggal menjadi masalah yang nyaris tak terhindarkan. Barang seperti tas, koper, kursi roda, ponsel, bahkan uang tunai kerap ditemukan tertinggal baik di hotel ataupun kawasan Nabawi. Jemaah yang merasa kehilangan barang tak perlu panik atau berasumsi barangnya dicuri. Ada kemungkinan barang hanya tertinggal dan sedang diproses untuk dikembalikan. Dalam mengatasi persoalan tersebut, Layanan Perlindungan Jemaah atau Linjam menerapkan sistem koordinasi lintas sektor terstruktur mulai dari sektor 1 hingga 5 daerah kerja Madinah. Biasanya kalau jamaah kehilangan itu laporan ke Linjam di sektor, kemudian Linjam koordinasi ke Dakar Madinah, dalam hal ini ke Kasih Linjam, ya kita teruskan. Dan alhamdulillah setiap harinya kita menerima barang-barang dari bandara itu setiap hari terambil, selama ini seperti itu, lancar alhamdulillah. Jemaah diimbau untuk selalu membawa identitas dan menandai barang pribadi dengan informasi lengkap seperti nama kloter embarkasi hingga nama hotel agar pelacakan bisa dilakukan lebih cepat. Dari Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan.